Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sebelum kita lanjut ke pengertian lingkungan alami dan buatan, izin saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifdi Mabrur Ridho dari Universitas Ki Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan menerangkan tentang lingkungan alami dan buatan untuk memenuhi tugas UTS ilmu pengetahuan sosial, mata kuliah semester 5. Rincian materi kali ini, yang pertama pengertian lingkungan alami, yang kedua ciri-ciri lingkungan alami, yang ketiga contoh lingkungan alami, dan lanjut ke yang keempat pengertian lingkungan buatan, yang kelima ciri-ciri lingkungan buatan, yang keenam atau yang terakhir contoh lingkungan buatan. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang pengertian lingkungan alami. Pengertian lingkungan alami ini cukup penting bagi pengetahuan kita. Apa itu lingkungan alami? Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Atau bisa jadi segala sesuatu di dalamnya yang terjadi karena proses alami seperti hujan, angin, letusan gunung berapi, atau pertumbuhan makhluk hidup. Lanjut pada ciri-ciri lingkungan alami. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan alami ada 4. Yang pertama yaitu terbentuk secara alami, bukan hasil buatan manusia. Jadi terbentuk secara alami maksudnya itu terjadi tanpa manusia yang membuat. Yang kedua mengandung berbagai unsur alam seperti tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga dapat berubah karena proses alam, misalnya erosi, gempa, ataupun banjir. Itu akan merubah sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang keempat menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, yaitu hewan dan manusia. Nah, ini adalah contoh lingkungan alami yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada hutan. Hutan itu kawasan luas yang ditumbuhi banyak pepohonan dan menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, menjaga keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada gunung. Gunung itu adalah wilayah tinggi atau dataran tinggi dengan udara sejuk karena dekat dengan awan yang mengandung banyak air dan juga banyak ditumbuhi pepohonan, guna menjadi sumber mata air dan menjaga kestabilan iklim. Yang terakhir ada air terjun. Air terjun itu sebenarnya sama kayak air sungai, terbentuk gara-gara tanah yang dialiri oleh air terkikis hingga habis menjadi jurang, dan itu yang disebut sebagai danau. Gunanya untuk
Kalau dulu tuh sebagai pangeran sawah juga untuk menyirami tanaman-tanaman kebun para petani dan tempat hidup berbagai jenis-jenis ikan. Mari kita lanjut ke pengertian lingkungan buatan. Apa itu pengertian lingkungan buatan? Apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibentuk atau diubah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya pada zaman dahulu itu kan tidak ada yang namanya lingkungan buatan manusia. Jadi manusia itu bergantung kepada lingkungan sekitarnya kayak alam alam liar maksudnya. Tidak seperti yang zaman manusia modern seperti sekarang ini. Sebenarnya itu lingkungan buatan berasal dari alam, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, manusia bisa merubah atau memodifikasi agar lebih berguna bagi kehidupan yang akan datang atau kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, em, adanya lingkungan buatan ini bisa menjadi manfaat bagi sesama manusia atau bagi anak cucu kita yang akan datang. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan buatan. Yang pertama, dibuat atau diubah oleh manusia, sama saja kayak dimodifikasi begitu. Lingkungan buatan ini tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil karya manusia atau ciptaan manusia. Tujuannya untuk mempermudah akses manusia untuk melakukan kepentingannya, eh, kepentingan sendiri atau kepentingan bersama. Misalnya kayak bekerja, belajar, atau bertransportasi. Em, yang kedua, berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Tiga, tidak terlalu dapat memperbaiki diri sendiri jika rusak. Empat, biasanya memiliki bentuk yang teratur dan direncanakan. Tambahan untuk pengertian ciri-ciri lingkungan buatan yaitu mengalami perubahan bentuk aslinya, maksudnya kayak bentuk permukaan bumi atau lingkungan telah diubah dari kondisi alami, misalnya kayak hutan ditebang lalu dijadikan sawah atau permukiman warga. Memiliki fungsi tertentu bagi kehidupan manusia. Maksudnya setiap lingkungan buatan memiliki tujuan dan fungsi spesifik seperti kayak rumah menjadi tempat tinggal dan berlindung. Sekolah sebagai tempat belajar, pasar tempat kegiatan ekonomi, waduk menampung air dan mengaliri air, untuk mencegah banjir juga. Selanjutnya perlu perawatan dan pemeliharaan yang harus teratur bagi manusia untuk merawat atau memelihara lingkungan buatan tersebut, karena buatan manusia itu tidak dapat bertahan lama tanpa dirawat. Contoh kayak jalan raya biasanya kan rusak, jadi manusia itu harus memperbaikinya lagi, rusak perbaiki lagi dan lagi, seperti itu. Memanfaatkan bahan dan teknologi, maksudnya proses pembuatannya melibatkan bahan bangunan seperti semen, batu bata, logam dan lain-lain, dan teknologi seperti alat berat, jasa arsitektur atau perencanaan tata kota. Kalau lingkungan
lingkungan alami kan tidak membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti itu. Cukup kita menunggu perubahan oleh alam itu sendiri. Tidak usah kita yang memperbaikinya, alam itu sendiri yang akan memperbaiki dirinya sendiri. Dapat mempengaruhi lingkungan alami. Kayak contohnya jika kita membangun lingkungan buatan di sekitar kita, kayak contohnya jalan tol itu kan kita butuh lahan kosong. Jadi biasanya itu kalau jalan tol itu hutan itu ditebang dan dijadikan jalan tol seperti itu. Jadi kan kita merusak lingkungan alami. Dan manfaat selanjutnya memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan sosial. Lingkungan buatan tidak hanya memiliki fisik tetapi juga mencerminkan aktivitas dan budaya manusia. Misalnya kayak pasar tradisional itu mencerminkan budaya gotong royong dan interaksi sosial. Kalau misalkan bangunan seperti kayak rumah adat, rumah joglo, rumah khas Padang gitu, menunjukkan identitas budaya suatu daerah seperti itu. Selanjutnya contoh lingkungan buatan. Yang pertama ada rumah. Rumah adalah contoh paling umum ya untuk contoh lingkungan buatan. Rumah banyak dijumpai kita di mana-mana, di jalan raya maupun di pedesaan, ataupun di perkebunan, perhutanan juga biasanya ada rumah. Tetapi bentuknya agak beda. Tujuan manusia membangun rumah untuk tempat tinggal dan untuk tempat berlindung dari panas, hujan, serta gangguan dari luar. Untuk bahan pembuatan rumah itu ada kayu, batu bata, semen, batu biasa berbentuk lingkaran itu, dan pasir. Kalau rumah tradisional biasanya hanya terbuat dari kayu, dari daunan, dan ada juga yang dari batu. Itu untuk rumah tradisional atau rumah kayak rumah-rumah adat gitu. Yang kedua ada sawah. Meskipun sawah itu terlihat kayak alami gitu tanpa bantu tangan manusia, tetapi itu merupakan lingkungan alam buatan, lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia, yang dikelola oleh manusia melalui lahan kosong, dan apapun itu yang ditanam itu sebagian dari lingkungan buatan. Contohnya kayak tanaman padi, kayak tanaman bawang, cabai, dan sebagainya. Kita lanjut contoh yang ketiga, yaitu jembatan. Kalian tahu apa itu jembatan? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan. Ya, jembatan adalah bangunan buatan manusia yang digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh sungai ataupun jurang ataupun juga jalan.
dan berfungsi agar manusia dan kendaraan dapat melintas atau melewati sungai, jurang ataupun jalan itu dengan mudah dan aman. Contohnya kayak jembatan Suramadu, jembatan dekat Pomangli itu, dan jembatan sebagainya. Contoh yang keempat ada bendungan. Bendungan itu adalah bangunan buatan manusia yang berfungsi untuk menampung air dan mengatur aliran air sungai agar stabil, agar tidak terjadi banjir dan tidak terjadi luapan air sungai itu juga. Untuk fungsinya seperti itu. Dan tujuannya antara lain untuk mencegah banjir, mengairi sawah, dan bisa juga mengaliri aliran listrik untuk menghidupkan lampu, menghidupkan apa saja itu yang bisa yang bisa disambungkan aliran listrik. Untuk kesimpulannya, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan sama-sama penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan alami perlu dijaga agar tetap lestari, sedangkan lingkungan buatan harus dirawat agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Keduanya saling melengkapi agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik. Sekian dari video pembelajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Next video selanjutnya.